Nah, saudara-saudara, kita memasuki difficulty dan apa itu kontroversi di sekitar penafsiran. Jadi bukan hanya ayat per ayat yang kelihatan kontroversi, tapi kalau ini betul-betul kontroversi dan difficulty, yaitu kontroversi dan difficulty di sekitar penafsiran. Nah, kita memulai dengan satu topik malam hari ini yang lagi kenceng menjadi masalah besar yang merambah ke gereja-gereja juga. Nah, perlu diketahui baru-baru ini ada seorang pendeta besar dari sebuah mega church yang ada di Texas yang bernama Robert Morris. Itu terlibat di dalam pidu predator. Pidu predator itu pemangsa anak-anak. Jadi dia melakukan harassment, sexual crime terhadap anak-anak. Padahal pendeta ini terkenal, dipuja-puji dan jemaatnya ribuan orang. Tetapi dia melakukan hal-hal seperti itu sejak lama. Dan baru diketahui beberapa waktu yang lalu kemudian diminta untuk mengundurkan diri. Tetapi setelah mengundurkan diri dari gereja, dia terus aktif di dalam hal itu, akhirnya ditangkap polisi beberapa hari yang lalu. Nah, masalahnya adalah masalah seksualitas yang dimulai oleh pendeta ini, dimulai dengan menyalahgunakan perpuluhan dan menyalahgunakan keuangan gereja. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, akar dari segala kejahatan itu adalah cinta akan uang. Jadi kalau seorang pendeta sudah cinta akan uang, maka itu akarnya saja, sedangkan pohon-pohon kejahatannya makin besar. Seperti Raffi Zakaria juga terlibat yang nyaris sama. Sampai dia mendirikan panti pijat, tapi di balik panti pijat itu adalah kegiatan seksualitas. Terus Jimmy Swaggart, dan masih banyak lagi. Di Indonesia ada yang di Surabaya dari gereja keluarga bahagia. Pendetanya juga melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Akhirnya diciduk dan dimasukkan ke penjara. Jadi itulah yang terjadi, saudara-saudara. Oleh sebab itu, sangat relevan kalau kita membahas satu topik yang dekat dengan itu, yaitu masalah gender, kemudian transgender, LGBTQ dalam pergumulan penafsiran Alkitab. Yang pertama adalah isu gender. Itu mengangkat kesetaraan yang berlawanan dengan tatanan penciptaan. Jadi kalau isu gender LGBTQ itu menuntut adanya kesetaraan terhadap gender itu sendiri. Tetapi apa yang mereka tuntut itu sebetulnya merupakan upaya untuk memporak-porandakan tatanan penciptaan yang didesain oleh Tuhan. Mari kita lihat, saudara-saudara, cara mereka menafsir Alkitab. Jadi jangan dikira LGBTQ dan isu yang lain itu keluar dari dunia sekuler, saudara-saudara. Tetapi lebih banyak keluar dari kalangan gereja sendiri yang memberikan penafsiran secara aneh
terhadap beberapa bagian Alkitab. Nah, yang pertama ialah pandangan kenapa pro-gender itu muncul, pandangan modern tentang Alkitab, sehingga LGBTQ itu sampai-sampai dilegalkan di Amerika Serikat ini. Yaitu didorong oleh para teolog yang menganut aliran feminisme atau feminisme dan egalitarian, yaitu sering memakai ayat-ayat sebagai berikut. Yang pertama adalah Galatia pasal 3 ayat 28. Ini menjadi ayat pokok bagi mereka. Jadi ayat itu sebetulnya sederhana saja, saudara, yaitu Galatia 3 ayat 28 itu berbunyi, dalam Kristus tidak ada laki-laki atau perempuan. Nah, ayat ini ditafsirkan oleh mereka dan kalangan yang pro gender ini, pro LGBTQ, sebagai penghapusan peran gender oleh Alkitab itu sendiri. Yang artinya ialah laki-laki dan perempuan sama di dalam fungsi, bukan hanya di dalam value atau nilai. Jadi mereka memiliki fondasi yang kokoh dalam tanda kutip untuk lesbian, gay, transgender, biseksual dan sebagainya itu memiliki alasan rohani, alasan Alkitabiah yang mengatakan bahwa itu tidak ada jeda atau perbedaan role antara laki-laki dan perempuan. Bahkan di dalam Kristus itu tidak ada itu sebutan tentang gender itu sendiri. Ya, jadi Galatia pasal 3 ayat 28. Di dalam Kristus tidak ada laki-laki atau perempuan. Dengan kata lain, there is no gender issue in Christ. Make sense atau tidak? Nanti kita telah. Yang kedua adalah Kejadian pasal 1 ayat 27. Katakan Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Jadi para pro-gender, pendeta-pendeta pro-gender, dan juga aktivis LGBTQ, bahkan LGBTQ kelompok itu sendiri mengatakan bahwa gambar Allah sama sekali tidak bergantung pada gender atau jenis kelamin. Maka peran tradisional, baik dari patriarkal atau bukan, hanyalah konstruksi sosial atau ciptaan sosial atau buatan sosial. Sama sekali bukan konstruksi atau desain daripada Allah pada waktu Allah menciptakan manusia. Sama sekali tidak mentautkan istilah gambar Allah itu dengan gender. Itu penafsiran yang kontroversial, penafsiran yang menimbulkan isu, difficulty di seluruh dunia. Yang ketiga, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 sampai dengan 18. Di sini, saudara-saudara, dikatakan anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Jadi, baik laki-laki atau perempuan itu memiliki kesetaraan di dalam menjalankan role-nya sebagai nabi atau nabiah.
Jadi ditegaskan oleh kelompok ini sebagai bukti bahwa pelayanan rohani tidak dibatasi oleh gender. Jadi baik gay, baik lesbian, perubahan kelamin, terus bisexual activities dan sebagainya, dan yang seperti itu bukan merupakan persoalan, bukan merupakan isu, dan bukan merupakan keberatan bagi mereka untuk melayani Tuhan di segala bidang pelayanan di gereja, baik sebagai nabi A, baik sebagai nabi, baik sebagai pendeta, bishop, elder, deacon, dan sebagainya. Gender bukan sesuatu yang menjadi barrier, menjadi penghalang untuk mereka aktif dan mengambil peran utama di dalam gereja Tuhan. Nah, jadi dari tiga ayat ini dulu, saudara-saudara, menimbulkan kesulitan yang sangat besar sehingga ada pertemuan beberapa kali dan ada gereja yang akhirnya mengambil keputusan untuk mensupport, melegalkan, dan menerima tanpa syarat tentang LGBTQ sebagai kehendak dan desain daripada Tuhan, daripada Alkitab itu sendiri. Sangat menyedihkan. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui apa sebenarnya yang dikatakan oleh Alkitab? Kita kembali kepada Galatia pasal 3 ayat 28. Ayat ini berbicara tentang keselamatan, bukan struktur ciptaan. Konteksnya adalah penerimaan manusia di hadapan Allah, bukan penghapusan fungsi ciptaan. Laki-laki dan perempuan setara dalam nilai dan kasih karunia, tetapi tetap berbeda dalam peran penciptaan. Mari kita membaca Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Siapa yang bersedia untuk membacakannya? Efesus 5 berapa, Pak? 22, 23. Efesus pasal 5. 22. Oke. Ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dan 23, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, kira-kira menurut saudara, ayat 22 dan 23 ini memberikan berita apa? Berita tentang laki-laki dan perempuan. Suami istri. Iya, betul. Tapi isi beritanya apa? Jadi Paulus, coba perhatikan ayatnya ya. Paulus tidak berbicara tentang penindasan atau ketidaksetaraan di bagian ini, tetapi tentang ketertiban ilahi di dalam rumah tangga Kristen yang disebut
tunduklah kepada suamimu, itu di sini adalah bentuk ketaatan yang lahir dari kasih dan penghormatan kepada Kristus. Yang kedua, suami adalah kepala istri, bukan berarti suami berkuasa secara mutlak, melainkan ia diberi tanggung jawab untuk memimpin dengan kasih. Bukan memimpin dengan yang lain, tetapi dengan kasih sebagaimana Kristus memimpin jemaat dengan pengorbanan. Yang ketiga, Kristus adalah kepala jemaat. Kristus menjadi teladan tertinggi kepemimpinan, bukan dengan dominasi, melainkan dengan kasih dan pengorbanan diri untuk keselamatan umatnya. Jadi di sini tidak berbicara tentang kesetaraan, yaitu penghapusan peran gender laki-laki dan perempuan. Tetapi berbicara sebagaimana tiga hal yang saya ungkapkan di situ. Tidak mengacu kepada penghapusan gender di situ. Terus mereka mengatakan yang disebut laki-laki itu, yang disebut suami itu belum tentu laki-laki. Yang disebut istri belum tentu wanita, kata mereka. Tetapi yang jelas di sini, saudara-saudara, yang disebut hai istri tunduklah kepada suamimu itu merupakan satu perbedaan gender. Jadi yang disebut istri, gendernya ya istri, yaitu female. Kenapa kita bisa tahu? Karena di dalam bahasa Yunani itu kata istri menggunakan bentuk feminin, menggunakan bentuk wanita. Ya, mari kita coba lihat sekali lagi apa itu Efesus pasal yang kelima. Coba saya buka ya bahasa Yunaninya ya. Efesus pasal 5 ayat 22. Efesus pasal 5 ayat. Coba saudara perhatikan. Wife itu disebut ginaikes. Itu berasal dari kata gunai. Nah, gunai itu adalah bentuk female. Jadi Alkitab jelas menyatakan itu bentuk gender daripada tulisan gunai itu adalah female. Ya kan? Kemudian kalau husband itu ya, husband bentar ya. Sedangkan waktu dia menulis husband itu menggunakan kata andrasin, yaitu suami-suami. Berasal dari kata aner. Aner ini adalah bentuk laki-laki. Jadi juga tidak ada bentuk neuter. Neuter itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Seperti kalau malaikat itu disebut angelos, itu bentuk laki-laki. Perempuan itu disebut gunai, itu female. Tapi kalau menyebut benda, kursi itu menggunakan akhir katanya a, atau roh itu juga disebut pneuma menggunakan kata a. Karena kenapa saudara-saudara? Pada saat kita berada di dalam roh,
itu tidak ada kawin mengawinkan di situ. Nah, jadi dari sini kita melihat dengan jelas, saudara-saudara, bahwa bentuk tulisan daripada Efesus 5 ayat 22, 23 sampai 33 itu pun menjelaskan bahwa Tuhan melihat ada laki-laki, ada perempuan. Tapi tidak menyebut yang lain. Oke? Kemudian yang kedua mengenai Kejadian pasal 1 ayat 27. 7. Kejadian pasal 1 ayat 27 itu mengenai gambar dan rupa Allah itu, kesetaraan tidaklah sama dengan keseragaman. Yaitu Kristus menyatukan, bukan menyeragamkan. Ya. Jadi laki-laki dan perempuan diseragamkan itu bukan. Kesetaraan artinya tidak seperti itu. Jadi yang disebut peta dan gambar Allah itu menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu menyatakan the glory of the Lord, the Shekinah of the Lord. Tidak ada makna bahwa rupa dan gambar Allah itu merujuk kepada tidak ada laki-laki dan perempuan, isu di situ. Tidak ada. Itu kesalahan penafsiran yang memang diangkat di dalam forum seperti itu, saudara-saudara. Perempuan dalam pelayanan kisah para rasul 2 dan Roma 16 harus dibaca di dalam konteks peran rohani, bukan otoritas pengajaran gerejawi secara universal seperti di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 12. Jadi pelayanan perempuan itu bukan berada di dalam konteks rohani, bukan otoritas pengajaran. Kemudian Alkitab itu secara jelas mengatakan perbedaan gender adalah refleksi kasih antara Kristus dengan gereja yang dibaca oleh Cifoni tadi. Menghapusnya berarti menghapus simbol kasih daripada penebusan itu sendiri. Jadi gereja meneguhkan nilai dan pelayanan perempuan, namun tetap menghormati struktur penciptaan yang menyatakan natur kasih Allah yang tertib, ini laki-laki, ini perempuan. Dan dikatakan lebih jelas, laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu tubuh. Menjadi satu tubuh itu pengertian yang lebih umum adalah bersatunya dua gender yang berbeda dengan dua jenis kelamin yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita lanjut. Itu tadi mengenai pandangan pro gender, ya. Nah, sekarang kita masuk di dalam masalah yang lebih rumit, yang lebih spesifik juga, yaitu mengenai transgender. Tahu ya artinya transgender? Jadi gender yang ditransfer. Laki-laki milih, wah aku waktu lahir keliru ini. Masa perasaanku perempuan kok tubuhnya laki-laki. Maka melalui metode teknologi, medis dan sebagainya, maka gender itu bisa ditransfer atau bisa ditransfigurasi.
juga bisa dalam pengertian ditransform, diubah bentuknya dari laki-laki menjadi perempuan. Nah, argumen yang pro transgender ini itu juga dari Alkitab, saudara. Dari Alkitab. Dari Yesaya pasal 56 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Boleh enggak Pak Yohanes punya kesempatan enggak untuk membacakan dua ayat ini? Yesaya 56 ayat 3 sampai 5. Yesaya 53 56 3 sampai 5. 56 Iya. Iya, 3 sampai 5. 3 sampai 5. Oke. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari sabatku dan yang memilih apa yang kukehendaki dan yang berpegang pada perjanjianku. Ayat 5. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak laki-laki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Nah, ayat 5 itu ayat 5 sampai 5 saja. Oh iya. Jadi ayat 5 itu menegaskan adanya laki-laki dan perempuan yang diteguhkan secara abadi. Tetapi ayat sebelumnya itu dipakai oleh orang-orang transgender yang disebut di dalam ayat itu adanya orang-orang yang dikebiri. Karena ayat ini melarang berkata, janganlah orang kebiri sampai berkata, aku ini pohon kering. Artinya menurut mereka, orang-orang yang dikebiri, yang di gendernya dihilangkan, ditransfer menjadi non-gender, itu dilindungi oleh ayat ini. Yaitu orang-orang kebiri jangan sampai merasa dirinya sudah seperti pohon kering, tidak memiliki nilai apa-apa. Mereka mengatakan transgender dalam pengertian penghilangan, bukan laki-laki juga bukan perempuan, dihilangkan begitu saja, itu pun dilindungi oleh Yesaya 56 ayat 35. Bagaimana mungkin proses transgender dan hak-hak asasi manusia untuk mentransform gendernya itu disebut bertentangan dengan Alkitab, bertentangan dengan norma-norma kemanusiaan secara wajar. Itulah keberatan mereka. Jadi mereka mengatakan Yesaya 56 3-5 itu memberikan perlindungan yang utama kepada LGBTQ. Itu argumen yang pro transgender. Kemudian juga Matius 19 ayat 12. Yaitu dasar yang kedua bukan hanya Yesaya 56 3-5, tetapi Matius 19 ayat 12. Ada orang yang membuat dirinya sendiri menjadi sida-sida, bukan dipaksa. Sida-sida itu orang yang dikebiri demi kerajaan surga. Jadi ada orang sendiri memiliki hak, memiliki right, yang dikatakan di dalam Alkitab, mereka memilih sendiri untuk menjadi sida-sida bagi kerajaan surga.
Seperti di dalam Kisah Para Rasul itu, Filipus berbicara dengan sida-sida. Dan mereka orang percaya yang takut akan Tuhan. Jadi ditafsirkan di dalam Matius 19 ayat 12 itu, bahwa Tuhan Yesus menerima perubahan tubuh atau identitas demi alasan spiritual. Dengan kata lain, Tuhan Yesus sendiri menerima LGBTQ. Nah, sekarang ayat yang ketiga yang menjadi pedoman bagi mereka. 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Itu dikatakan manusia melihat rupa. Nah, rupa ini, saudara-saudara, ditafsirkan oleh mereka sebagai wujud daripada gender. Manusia, mereka mengatakan manusia melihat gender. Tetapi Tuhan tidak melihat gender, tapi melihat hati, kata mereka. Jadi ayat 1 Samuel 16 ayat 7 itu digunakan untuk menyatakan bahwa identitas sejati adalah hati, bukan tubuh biologis. Oleh sebab itu kalau laki-laki menjadi perempuan atas pilihannya sendiri, tubuhnya ditransform menjadi perempuan, diberikan alat-alat sebagaimana perempuan, walaupun pita suaranya tetap tidak bisa dirubah menjadi perempuan, maka seyogianya harus diterima sebagaimana Tuhan Yesus menerima itu, yaitu melihat hati mereka. Nah, bagaimana untuk menjawab persoalan ini, saudara-saudara? Yesaya 56 itu berbicara tentang penerimaan orang kebiri di dalam ibadah. Bukan pembenaran terhadap pembuangan identitas biologis. Sida-sida itu pada zaman yang lampau, sejak pada masa kecil, itu setuju atau tidak setuju, mereka harus melayani raja untuk alasan-alasan politik, alasan-alasan keamanan, dan sebagainya. Mereka itu dipaksa dikebiri, sehingga mereka tidak memiliki hubungan dengan siapa-siapa. Kalau saudara melihat, kalau saudara bekerja sebagai cyber teknologi untuk Departemen Pertahanan dan Keamanan United States of America, maka saudara disumpah untuk tidak memiliki hubungan dengan siapa-siapa dalam bentuk secara dalam, secara personal, dan tidak boleh share identitas cellphone saudara. Terus saudara tidak boleh keluar negeri, termasuk orang tua, sibling, tidak boleh keluar negeri. Dan teman-teman dekat saudara itu dicek background semuanya. Semuanya dicek background. Ini alasan apa? Alasan keamanan. Kalau zaman dulu, itu alasan keamanan dengan cara dikebiri. Sehingga dia tidak bisa melahirkan anak, tidak bisa kawin, dan tidak memiliki hubungan dengan siapa-siapa. Itu alasan politik dan alasan militer pada waktu dulu. Tetapi persoalan sida-sida atau dikebiri itu bukan
pembenaran, kepada sesuatu yang dibenarkan oleh Alkitab, yaitu adanya pembuangan identitas biologis. Alkitab tidak mengajarkan tentang kebiri. Tetapi kalau orang sudah dipanggil oleh Tuhan dalam keadaan sudah dikebiri, maka kita harus menerima dia sebagai sida-sida, sebagai orang yang dikebiri. Tetapi kebiri ini, orang sida-sida ini tidak memiliki isu dengan immoralitas secara seksual. Sedangkan trans LGBTQ itu memiliki praktek-praktek seksualitas yang bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Jadi adanya pembenaran untuk transform mereka punya gender bagi bukan untuk alasan militer, alasan keamanan, alasan politik dan sebagainya, bagi kepuasan the fleshy desire dan seksualitas. Atau dengan kata lain, untuk mencari legitimasi atas hasrat seksualitas yang berbeda itu secara rohani dan secara hukum itu dibenarkan. Jadi Yesaya 56 itu tentang kebiri. Itu bukan pembenaran. Karena pembuangan terhadap identitas itu bukan ajaran Alkitab. Tetapi Alkitab itu menerima sida-sida yang bertobat menjadi orang percaya. Tapi bagaimana dengan aktif transgender? Bagaimana dengan aktif LGBTQ? Gereja, to be honest, itu tidak diperbolehkan untuk melakukan pentabisan gay. Tak boleh mengordin gay bishop, gay pendeta, LGBTQ pianis, LGBTQ nabi dan nabi A. Sebab mengapa? Alkitab itu mengajarkan perbedaan gender begitu radikal. Di dalam Alkitab tidak ada nabi transgender. Tidak ada nabi yang terlibat LGBTQ. Ketika Tuhan Yesus berinkarnasi, dia mengambil satu gender, yaitu gender laki-laki. Pada saat dia dibangkitkan dari antara orang mati, Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya tetap memegang satu gender. Maria, yang rahimnya itu menjadi alat anugerah oleh kasih karunia Tuhan. Dia melahirkan Tuhan Yesus dengan gender perempuan secara alamiah. Dan dia disebut engkau adalah yang paling berbahagia di antara seluruh wanita.
Tapi mengenai sida-sida sudah jelas. Selesai. Sedangkan Matius pasal 19 ayat 12 merujuk pada panggilan hidup selibat. Jadi yang membuat dirinya sida-sida. Merujuk kepada panggilan hidup selibat. Artinya mengambil keputusan hidup untuk tidak menikah. Tetapi bukan transform dia punya gender. Karena kalau transform dia punya gender, tetap bisa menikah. Laki-laki dengan laki-laki. Cuma gendernya saja yang dirubah. Jadi, Matius 19 ayat 12 itu panggilan untuk hidup selibat. Hidup tanpa menikah. Bukan operasi perubahan kelamin. Terus membuat diri sida-sida, dalam tanda kutip, membuat diri sida-sida itu artinya metafora penyerahan, gambaran, penyerahan hak biologis demi pelayanan, bukan mutilasi. Jadi membuat diri menjadi sida-sida itu tidak serta-merta berarti dia sida-sida. Tidak serta-merta dia itu menghilangkan, menghapus jenis kelaminnya. Tetapi arti kata menjadi atau egeneto itu berarti metafora. Metafora apa? Metafora penyerahan diri, penyerahan hak biologis demi pelayanan, bukan mutilasi. Mutilasi itu pemotongan kelamin. Nah, kita contohnya adalah para rahib orang Katolik itu mempraktekkan ini, saudara-saudara, mempraktekkan untuk menjadikan, kata menjadi itu perlu digarisbawahi, menjadikan dirinya seperti sida-sida, yaitu penyerahan hak biologis mereka. Tidak kawin, tidak bersetubuh terhadap perempuan. Kalau rahib yang suster-suster tidak kawin, tidak bersetubuh dengan laki-laki. Bagi apa? Bagi penyucian diri untuk pelayanan kerajaan Allah. Sampai hari ini mereka tetap melakukan itu. Memang ada yang nakal sampai memperkosa banyak wanita. Terus yang suster-suster berhubungan dengan laki-laki di luar pengetahuan gereja. Sampai akhirnya terbongkar ratusan rahib-rahib itu ternyata memiliki hubungan seksual baik secara normal ataupun tidak normal. Tapi kasusnya ditutup pada saat Paus datang ke Amerika Serikat. 1 Samuel 16 ayat 7. Manusia melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Artinya apa? Menegaskan penilaian moral. Bukan legitimasi pengabaian ciptaan Allah. Allah menciptakan tubuh dan jiwa dalam kesatuan. Jadi bukan melihat rupa, tidak melihat rupa itu bukan berarti tidak melihat tubuh manusia. Yang disebut rupa itu adalah kualitas seseorang itu. The value of morality dari seseorang. Nilai daripada moral, nilai daripada etika hidup, kalau kita konklusikan yang disebut manusia itu melihat wajah itu, manusia melihat bentuk tubuh, melihat kedudukan, melihat ganteng atau tidak ganteng, posturnya, keturunan siapa, ekonominya bagaimana, skill-nya bagaimana, IQ-nya bagaimana, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini disebutkan di dalam Alkitab dengan kata ganti rupa.
Tapi Tuhan tidak melihat appearance seperti itu. Tuhan tidak membutuhkan skill manusia yang luar biasa sempurna. Tapi Tuhan melihat hati seseorang itu yang paling utama. Itulah. Ya. Jadi Kristus datang dalam tubuh manusia nyata. Itu menunjukkan bahwa tubuh itu kudus dan bernilai. Jadi mengubah tubuh untuk menolak gender ciptaan berarti menolak anugerah penciptaan itu sendiri, saudara-saudara. Iya kan? Mazmur 139, contohnya ayat 13 sampai dengan ayat 16. Mohon salah satu membacakannya. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Silakan. Mazmur 139, 13 sampai 16. Nah, saya bacakan ya Pak. Mazmur 139 ayat 13, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. 15, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. 16, matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam Alkitab dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Terima kasih. Jadi di sini kita melihat saudara-saudara bahwa Allah menciptakan tubuh dan jiwa itu merupakan satu kesatuan. Bahkan pada saat kita meninggal, tubuh itu kembali kepada tanah. Tetapi ada hari kebangkitan. Pada saat kita masuk di dalam kekekalan atau masuk di dalam langit dan bumi baru, dan secara spesifik memasuki rumah yang telah disediakan oleh Kristus, itu menunggu kebangkitan tubuh terlebih dahulu. Sehingga orang-orang yang sudah mati itu menunggu kebangkitan. Mereka berada di Firdaus. Sehingga pada waktu kebangkitan orang mati, maka orang-orang yang sudah mati itu, yang menunggu di Paradise, menunggu di Firdaus itu akan bersatu dengan tubuhnya kembali. Dan mereka akan memasuki surga yang kekal. Memasuki langit dan bumi baru. Seperti itu. Jadi, bahkan dikatakan Allah itu menenun aku. Yang disebut aku itu adalah manusia yang hidup, yang terdiri dari tubuh dan roh. Itu ditenun oleh Tuhan. Dibingkai oleh Tuhan. Direndah oleh Tuhan. Sampai ditaruh oleh Tuhan di dalam rahim ibuku. Istilah rahim itu merujuk kepada adanya gender wanita. Tidak semua gender memiliki rahim. Satu-satunya yang memiliki satu-satunya yang memiliki rahim itu adalah gender wanita. Bahkan itu diakui oleh kerajaan Allah. Oleh sebab itu pada saat Tuhan Yesus itu dikandung di dalam rahim Ibu Maria. Tidak mungkin ada seorang transgender itu juga memiliki rahim.
Mungkin mereka mencoba untuk membuat rahim buatan di dalam diri seorang transgender. Mungkin bisa terjadi, tetapi yang jelas dari struktur penciptaan yang dikaruniai built-in itu originality dari rahim itu adalah seorang wanita. Nah, apapun yang dilakukan oleh transgender itu sungguh bertentangan dengan struktur Alkitab dan berita kitab itu sendiri. Jadi mengubah tubuh untuk menolak gender ciptaan Tuhan yang asli berarti menolak anugerah penciptaan itu sendiri. Oleh sebab itu, di gereja Maranatha, gereja harus membedakan antara penderitaan psikologis yang disebut gender dysphoria dengan pemberontakan rohani. Ada orang di dalam perang ditangkap. Seorang laki-laki ditangkap di dalam perang. Karena dia ditangkap, kedapatan dia adalah mata-mata dari negara musuh. Maka pada zaman yang lalu, mungkin sampai sekarang masih bisa terjadi, dihukum dengan cara gendernya dihilangkan. Sehingga dia mengalami penderitaan yang disebut gender dysphoria. Nah, itu harus kita bedakan. Ini mengalami gender dysphoria. Tetapi lain dengan pemberontakan rohani. Pemberontakan rohani, this is my right to transform my gender. This is my right to marry with the same gender. This is my right to fall in love and have sexual activity without marriage with the same gender. Atau aku bisa melakukannya baik kepada laki-laki ataupun kepada perempuan. Atau aku juga punya right untuk berhubungan dengan ibuku, aku bisa berhubungan juga dengan ayahku. Yang diceritakan di dalam surat Roma itu. Jadi penebusan Kristus itu membawa rekonsiliasi antara jiwa dan tubuh, bukan mencemarkan tubuh dan mengkontaminasi jiwa dengan hasrat yang liar dan di luar norma-norma dirinya sebagai laki-laki atau perempuan. Ada pertanyaan? Tanya Pak, tapi Boleh. ada yang terlahir udah seperti itu Pak, bagaimana kalau yang begitu? Misalnya waktu masih kecil mungkin nggak terlalu terlihat ya, tapi dia lebih condong, laki-laki misalnya, lebih condong seperti wanita, tapi begitu dewasa lebih terlihat dia nggak menyukai wanita lagi, dia suka laki-laki jadinya Pak, karena mungkin dari kecil dia terlahir seperti itu. Gimana yang begitu? Iya. Ya, memang itu merupakan pertanyaan yang sangat penting sekali. Mari kita melihat di dalam Mazmur 51 ayat 7. Coba dibacakan. Mazmur 51 ayat 7 dan Roma pasal 3 ayat 23. Saya baca ya, Mazmur 51 ayat 7. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir.
Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Oke, Roma 3, 23. Tunggu, Roma 3. Roma 3 ayat 20. Ayat 23. Oke. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, untuk menjawab pertanyaannya Tifoni yang sangat penting itu, kita melihat pertama-tama adalah fakta atau realitas manusia yang sudah jatuh. Jadi kita melihat manusia yang notabene-nya sudah rusak, baik secara moral, secara hasrat, secara orientasi seksual, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi dalam perspektif Alkitab, kita perhatikan dua ayat ini secara detail ya. Semua manusia lahir dalam kondisi natur atau hakikat yang telah rusak oleh dosa. Oleh sebab itu, Agustin mengatakan manusia yang lahir itu adalah non posse, non pecare. Non itu tidak, posse itu mampu. Non posse, non pecare. Pecare itu berdosa. Jadi manusia yang lahir dalam keadaan rusak itu tidak mampu untuk tidak berdosa. Ya. Artinya apapun bentuk kecenderungan dosa, entah itu kesombongan, kebencian, ketamaan, orientasi seksual dan sebagainya, atau dorongan seksual yang menyimpang bukanlah sekedar pilihan. Bukan sekedar lahir dalam kondisi seperti itu, tetapi merupakan sebuah akibat. Anak lahir dalam seperti gay dan lesbian sejak dia dilahirkan. Itu bukan choice dari mereka, bukan pilihan dari mereka, tetapi merupakan sebuah akibat. Akibat dari rusaknya hakikat manusia itu sendiri. Salah satu yang tampak akibat dari the fallen nature itu munculnya jenis wanita manusia yang memiliki hasrat seksualitas yang sudah berdosa, bahkan tubuhnya sendiri terpengaruh oleh hal itu. Itu poin yang pertama. Karena Roma pasal 5 ayat 19 itu mengatakan dengan jelas Tifoni ya. Karena sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, maka semua orang telah menjadi orang berdosa. Nah, apa yang dilakukan oleh Simeon terhadap ibu tirinya sendiri, itu bukan menimbulkan dampak historis saja, tetapi menimbulkan efek humanity. Jadi sampai seorang anak bisa menggauli ibunya sendiri. Aktivitas seksual seperti ini lebih normal atau tidak kalau dibandingkan anak lahir dalam keadaan gay, anak lahir dalam keadaan lesbian? Sama. Nilainya sama. Jadi kalau seseorang berkata saya merasa saya lahir sebagai gay, kita tidak perlu menolak realitas pergumulan itu. Kita tidak perlu menolak.
Realitas itu memang ada. Tetapi kita juga harus berkata dengan lembut, dilahirkan dengan kecenderungan, bukan berarti ditentukan untuk hidup di dalamnya. Misalkan saya lahir sebagai gay. Saya terima realitas itu sebagai akibat daripada fallen nature. Tetapi bukan berarti saya hidup di dalam kecenderungan itu. Nah, untuk menuju ke arah itu perlu bukan transgender, tapi yang diperlukan adalah transformation in Christ. Yang kedua, perihal identitas sejati ditentukan oleh Kristus, bukan oleh orientasi. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Orientasi seksual sebagai akibat daripada fallen nature itu. Seperti dosa-dosa yang lain, kecenderungannya masih ada di dalam diri kita. Tetapi oleh karena kita menjadi ciptaan baru, kita tidak disetir, tidak mengoperasikan hasrat seksual kita yang berdosa, tidak mengekspresikan kecenderungan hasrat seksualitas yang ingin selalu berzina dan pergi ke tempat-tempat yang kotor. Kita tidak harus hidup di dalam orientasi seperti itu. Karena kenapa? Kita diciptakan baru oleh Kristus. Kita memiliki orientasi yang lebih kuat untuk diikuti daripada suara orientasi yang lebih lemah, yang masih tinggal sisa-sisa di dalam diri kita. Jadi artinya ialah, seseorang yang bergumul dengan ketertarikan sesama jenis tidak diidentifikasi sebagai gay Christian. Cik bukan orang Kristen gay. Tetapi sebagai orang Kristen yang bergumul dengan same-sex attraction. Atau dalam bahasa Inggris disebut Christian who struggle with same-sex attraction. Tapi kita tidak boleh menyempatkan, oh anak itu adalah gay Christian. Bukan. Nah, mengenai struggle ini, kalau dia memiliki relasi yang baik dan mendalam dengan Tuhan, dia akan hidup. Tuhan kan mengatakan, kalau engkau mengikut aku, hendaklah engkau menyangkal diri dan mengikut aku. Menyangkal diri termasuk sexual attraction yang tidak normal. Jadi seorang anak Tuhan yang dipanggil untuk bertumbuh dalam kekudusan seperti orang lain. Gimana? Terus yang berikutnya, saya lanjutkan ya sebentar. Perbedaan antara perasaan dan perbuatan. Jadi kecenderungan bukanlah dosa, tetapi menyerah pada kecenderungan itu yang disebut dosa. Jadi kita memiliki kecenderungan tertentu. Kalau kita bongkar masing-masing, baik saya, baik Ko Hamdi, baik Pak Yohanes, Cik Foni, Andre, dan sebagainya, Lina, memiliki kecenderungan tertentu. Dan kecenderungan itu bukanlah dosa. Tetapi pada saat kita menyerah pada kecenderungan kita itu, maka itu adalah dosa. Jadi sama seperti orang heteroseksual, juga dipanggil untuk mengendalikan hawa nafsu dan hidup kudus. Demikian juga setiap orang, apapun orientasinya, dipanggil untuk tunduk di bawah kasih dan kedaulatan Kristus, tidak boleh tunduk kepada any kind of sexual attraction and orientation. Yang terakhir,
Saya bacakan dulu ya 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 itu. Sebab inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhkan diri dari percabulan. The same sex attraction itu juga percabulan. Jadi panggilan bagi semua orang adalah sama, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Kristus. Lukas 9 ayat 23. Yang terakhir, kasih Allah tidak menolak orang yang bergumul. Jadi kita tidak menyebut ini gay Christian, tetapi ini adalah orang yang sedang bergumul tentang sexual orientation distraction. Maka kasih Allah tidak menolak orang yang bergumul. Yesus tidak pernah menolak orang berdosa. Ia datang untuk menyembuhkan, bukan untuk menghakimi. Banyak orang dengan kecenderungan homoseksual mengalami kasih Tuhan yang memulihkan. Bukan karena mereka berubah orientasi, sama sekali bukan. Mereka tetap memiliki kecenderungan itu. Tetapi karena hati mereka itu disembuhkan. Tuhan melihat hati itu. Gaya-gayanya yang masih lembeng-lembeng masih ada. Suaranya seperti orang humu-humu masih ada. Tetapi Tuhan sekarang melihat hati. Hati yang disembuhkan dari kecenderungan itu. Dan diubahkan oleh kasih Kristus yang menerima mereka apa adanya untuk tidak membiarkan mereka tetap apa adanya. Ya, tidak ada penghubungan bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Apakah ini cukup, Cik Foni? Iya, Pak. Ya, jadi itu pertanyaan yang sangat penting sekali. Ya, kita menerima mereka yang sedang bergumul, tetapi menolong mereka untuk tidak hidup di dalam pergumulan itu, Iya. tetapi hidup di dalam Kristus. Alright, selesailah kita malam ini.